Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 pada semester 2 ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Ayo anak-anak, marilah kita tilawah dulu dengan membacakan surah Al-Insyirah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fanqab wa ila rabbika farghab shadaqallahul azim. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini ya. Apakah kalian pernah merasakan seperti ini? Merasa bosan dan jenuh dengan tugas yang menumpuk, dengan buku-buku yang tebal, ditambah lagi pembelajaran daring seperti saat ini. Misalnya, tugas dari guru banyak, kemudian nanya kepada orang tua kamu juga belum siap untuk menjawab pertanyaan itu. Kemudian kamu menjadi bete karena tidak bertemu dengan guru secara langsung, kemudian bete karena tidak bertemu dengan teman-teman kamu. Apakah kamu pernah merasakan seperti ini? Kalau pernah merasakan, mari kita simak solusinya. Karena pelajaran kita hari ini adalah materinya pantang menyerah. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bayi sedang belajar jalan. Bayi begitu lahir kan tidak langsung bisa jalan. Namun mulai dari miring-miring, kemudian bisa tengkurap, kemudian bisa ngesot ya, setelah ngesot kemudian merangkak. Setelah merangkak, duduk, kemudian belajar duduk, setelah duduk baru bisa berdiri sedikit-sedikit sambil pegangan ya. Setelah itu baru bisa berjalan 1 langkah 2 langkah hingga akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Coba kalian bayangkan bagaimana kalau bayi itu menyerah. Dari merangkak kemudian pengen berdiri karena jatuh terus, akhirnya udah gak usah belajar lagi. Udah aja aku duduk aja. Apakah akan bisa jalan? Tentu tidak ya. Kalian semuanya mengalami hal seperti ini karena kita semuanya tadinya dari bayi. Semuanya pernah belajar seperti ini. Oleh karena itu, pentingnya kita memiliki sikap pantang menyerah. Lihatlah contoh bayi seperti ini. Jadi harus ingat ya, bahwa naluri kita, insting kita itu sebetulnya diberikan insting naluri untuk pantang menyerah. Ayolah, kita semangat lagi belajar, walaupun masih belajar secara daring. Kalau belum mengerti, silakan kalian bisa bertanya kepada Bapak dan Ibu guru melalui pesan suara atau pesan teks di WhatsApp ya, supaya kita tetap semangat belajarnya. Sekarang mari kita simak lagi surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan 6 berikut ini. Yang tadi secara utuh telah kita baca di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ini adalah janji Allah kepada kita, bahwa hidup ini memang pasti akan menghadapi kesulitan. Ada siang, ada malam, tidak selamanya siang, tidak selamanya malam, bergantian siang dan malam itu. Kemudian kadang hujan, kadang kemarau, ya, kadang terang, kadang gelap. Nah, itulah kehidupan. Semuanya adalah sudah kehendak Allah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi kalau kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan pusing, ya, dan bosan dan lain sebagainya? Kita harus ingat dengan ayat ini. Ini janji Allah sampai diulang-ulang, ya. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Kemudian diulang lagi, kata Allah. Beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kita mau berusaha, insya Allah akan menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah itu, untuk memudahkan masalah yang kita hadapi. Demikian pula ketika kita belajar daring, ya, dalam suasana seperti ini, kita harus tetap semangat, jangan sampai loyo, ya. Misalnya, daring, biarin nanti mengerjakannya nyantai aja. Jangan seperti itu, ya. Harus tetap semangat supaya prestasi kita tetap naik dan kita juga kan memiliki cita-cita. Kalau orang yang memiliki cita-cita pasti akan tetap semangat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun ada kebaikan pada keduanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim itu harus memiliki sikap pantang menyerah, ya. Jadi lebih baik menurut kata Rasul, ya. Jadi mempertegas yang tadi. Allah berjanji akan memberikan kemudahan jalan keluar dari kesulitan kita. Kemudian orang mukmin itu yang pantang menyerah itu lebih baik dan lebih disukai Allah. Kalau kita ingin disukai Allah, maka jadilah orang yang pantang menyerah. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya memiliki sikap pantang menyerah? Ibu akan memberikan tipsnya. Yang pertama, biasakan sholat 5 waktu. Karena dengan melaksanakan sholat 5 waktu, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara kita melangkah agar kita tetap berada di jalannya dan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Yang kedua, rajin membaca Al-Quran. Dengan rajin membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Masalah apapun, seberat apapun, maka kita akan diberikan ketenangan, ya, dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, banyak berdoa. Jangan malas berdoa, karena berdoa juga merupakan ibadah. Berdoalah kepada Allah agar diberikan kekuatan, berdoa agar kita diberikan sikap pantang menyerah, agar kita diberikan sikap rendah hati, agar kita diberikan kebiasaan gemar membaca, ya. Kita harus minta kepada Allah, karena Allah berjanji akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Kemudian yang keempat, tanamkan dalam hati bahwa aku punya cita-cita. Jika kamu sudah mulai loyo, sudah mulai malas, cepat kamu ingat, aku ini punya cita-cita. Aku harus meraih cita-cita tersebut, maka aku jangan putus asa. Aku harus memiliki sikap pantang menyerah. Yang kelima, katakan aku bisa. Aku bisa, aku bisa terus dalam hati kita. Tanamkan sikap positif dalam hati kita. Jangan katakan, aku gak bisa, aku sudah tidak kuat, dan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah mulai lelah, katakan, aku bisa. Aku bisa. Insya Allah kita akan meraih apa yang kita impikan, ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.